Di menit ke-55 ini saya menambah kecepatan karena tinggal 5 menit lagi saya akan selesai 1 jam melaksanakan aktivitas bersepeda. Dan saya lihat ada banyak pesepeda di depan saya dengan waktu sekitar 20 detikan. Saya coba akan salib mereka. Di depan saya ini ada satu orang, selisihnya dengan saya sekarang sudah makin mendekat. Dia kelihatannya dari bendera negara Inggris. Nah, namanya H. Taylor. Katanya dia tahu kalau dia mau disalib karena bisa dilihat dari daftar. Nah, dia udah saya salib. Terus di depan saya ada lagi namanya Y. Lucas dari Prancis. Saya akan coba salib juga Lucas ini. Dan kecepatan terus saya naikkan sehingga bisa menyalip Lucas. Ini kelihatannya yang Taylor yang dari Inggris ini ngikutin saya terus dari belakang nih. Agak di luar kebiasaan. Karena kalau sudah disalib itu biasanya orang kalau tidak tertinggal jauh, maka dia juga melesat lebih cepat lagi. Tapi Taylor ini kayaknya ngikutin saya. Ya nggak apa-apa lah, biar aja. Saya coba salib lagi yang di depan. Ada namanya C. Ishill. Dari mana dia? Udah saya lewati. Oh, ini ada pembalap dari belakang, kirain yang tadi Taylor juga yang nyalip, ternyata bukan. Dia kecepatannya jauh lebih tinggi dari saya. Nah, ini Taylor kelihatan kepalanya. Dia rupanya masih penasaran, dia masih mau balapan. Ya. Ini enaknya kalau kita menggunakan aplikasi, ya, jadi kita bisa dengan cepat. Oh, ini dia nyalip saya. Nah, saya juga berusaha nambah kecepatan. Aduh, kesalip. Biar aja dulu. Saya coba tambah kecepatan terus. Saya lihat detak jantung saya juga udah 148 tapi masih zona aman. Nah, dia juga kayaknya udah mulai kelelahan juga. Jadi tidak terlalu jauh selisihnya dan saya. Saya akan coba salib lagi. Ya, bisa saya salib. Wah, kita coba salib-saliban terus ini sama Taylor, seru ini. Ya, dia tahu kalau saya juga rupanya mencoba untuk nyalip dia. Nah, namanya H. Taylor. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau menggunakan sepeda statik yang tersambung kepada aplikasi, kita bisa kecepatan tinggi tanpa harus khawatir adanya kendaraan yang lalu lalang di sekitar kita. Dan juga ya sobat kebutuhan sekalian, saya hari ini akan menampilkan aktivitas bersepeda yang saya lakukan tadi pada saat pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan sepeda statis yang terkoneksi kepada aplikasi Zwift. Saya bersepeda di wilayah pesisir pantai barat Prancis, dan karena saya mulai jam 15.00, saya lihat ini banyak pesepeda lain dari berbagai negara di Eropa seperti dari Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugal. Karena selisih waktu sekitar 6-7 jam ya, jadi jam 15 di sini berarti di sana masih pagi, jam-jam 8, jam 9 waktunya mereka juga untuk berolahraga pagi di hari Minggu. Dan saya lihat kebanyakan memang dari negara-negara itu. Saya berusaha ini di menit ke-13 saya sudah memacu kecepatan sehingga bisa di atas kecepatan 30 km per jam. Padahal tadi pagi juga saya sebetulnya sudah berolahraga sepeda selama 30 menit, kemudian juga melakukan rowing indoor atau mendayung di dalam ruangan juga selama 30 menit dan mengikuti Car Free Day berjalan sejauh 5,5 km selama 1 jam lebih. Tapi saya coba di sore hari ini untuk tetap berolahraga dengan melakukan aktivitas sepeda statis. Ini saya lihat ada beberapa orang di depan saya dengan selisih waktu hanya sekitar 2 detik, 19 detik ya. Saya akan coba salib yang di depan saya ini, yang satu orang dia dari S. Marshall, kelihatannya dia dari negara mungkin Portugal ini. Saya salib dulu ya, karena dia kecepatannya lumayan rendah, kelihatannya dia mau nambah juga. Dan kecepatan 34 ini lumayan, saya lihat detak jantung saya naik. Nah, ini ditanjakan sehingga harus berdiri. Detak jantung saya berkisar sekarang antara 135 turun naik 135 140. Dan terus saya pacu
supaya bisa lebih kencang karena saya ingin mendapatkan posisi yang cukup bagus gitu di kardionya. Ini Marshall nyalip saya lagi. Tadi udah saya salip, dia nyalip lagi. Ya enaknya kita di aplikasi itu walaupun kita tidak saling mengenal, tapi kita bisa berlomba dengan mereka ya, dan ya sangat fair karena masing-masing juga memiliki kemampuan berbeda. Ini juga pemandangannya sangat bagus di pesisir barat Prancis. Grafik yang dimunculkan oleh aplikasi Zwift ini hampir realistis sekali. Di situ banyak penonton, masyarakat setempat, kemudian juga lanskap dari wilayah pesisir, ya, ada lautnya, ada pantainya, ada bukit-bukit juga, dan ini desa-desa di pesisir barat Prancis cukup bagus ya, mereka tetap hijau. Ini ada lagi yang saya salip di depan. Dengan usia saya sekarang sudah 52 tahun dan saya tidak tahu mereka usia berapa, tapi saya berpikir bahwa dengan kita berolahraga secara teratur maka usia hanyalah angka ya. Kalau yang tetap terlatih pasti bisa memacu untuk tenaganya sehingga bisa bersaing dengan yang masih muda-muda. Ini di depan saya nih tinggal ya, saya salib juga, dia kayaknya dari Rusia. Kalau lihat dari benderanya dari Rusia dia, atau dari Polandia. Mungkin dari Polandia. Benderanya dia bendera terbalik dari bendera kita. Ini sudah menit ke-17 dan kecepatan saya gunakan masih di atas 30 km per jam. Sekarang menit ke-22, saya memacu dengan lebih cepat lagi dan beberapa sepeda lain saya salip. Kecepatan saya sudah mendekati 40 km per jam, saya terus pacu. Ini turunannya juga cukup enak, jadi dengan sepeda statis yang memiliki kemampuan untuk terhubung secara Bluetooth itu kecepatan maupun posisi sepeda bisa mengikuti dari track yang diikuti di aplikasi ya. Di depan juga ada lagi nih jarak 3 detik dan makin mendekat. Akan coba saya salip dia. Dia dari Swiss. Lihat dari benderanya dia dari Swiss. Dan saya terus melaju meskipun ini kayaknya sudah di ketinggian tanjakan jadi agak berat sehingga harus berdiri. Kecepatan saya juga cuma 20, tapi ini ada yang akan saya salip lagi, dia dari Jerman. Ya, dia udah saya salip lagi dan di depan masih ada lagi. Saya coba pacu terus kecepatan, sekarang naik tadi dari 20 menjadi 27 dan sekarang sudah di menit ke-25. Pemandangan yang bisa dilihat di trek ini cukup bagus. Ini treknya di pesisir pantai barat Prancis dan ya sudah dekat, saya salip lagi. Ini dari Italia. Ya, dari Italia dia. Kemudian masih yang paling dekat dengan saya sekarang jaraknya sekitar 7 detik. Jadi tidak lama lagi juga akan bisa saya salip, tapi ini tanjakan. Kecepatan saya pun juga bisa dilihat hanya 18 km per jam. Di kecepatan ini cukup sulit untuk bisa mengejar, tapi di depan ini sudah makin mendekat. Dia dari Swiss. Saya lihat dia tinggal 4 detik di depan saya. Akan coba saya salip juga, saya tambah kecepatan. Ya, semakin mendekat dan oke, sudah saya salip. Ya, masih di depan lagi ada dari Jerman, jaraknya 7 detik. Nah, ini di menit ke-55 ini saya menambah kecepatan karena tinggal 5 menit lagi saya akan selesai 1 jam melaksanakan aktivitas bersepeda. Dan saya lihat ada banyak pesepeda di depan saya dengan waktu sekitar 20 detikan. Saya coba akan salip mereka. Di depan saya ini ada satu orang, selisihnya dengan saya sekarang sudah makin mendekat. Dia kelihatannya dari bendera negara Inggris. Nah, namanya Hatch Taylor. Katanya dia tahu kalau dia mau disalip karena bisa dilihat dari daftar. Nah, dia udah saya salip. Terus di depan saya ada lagi namanya Y. Lucas dari Prancis. Saya akan coba salip juga Lucas ini. Dan kecepatan terus saya naikkan sehingga bisa menyalip Lucas. Ini kelihatannya yang Taylor yang dari Inggris ini ngikutin saya terus dari belakang nih.
agak di luar kebiasaan. Karena kalau sudah disalip itu biasanya orang kalau tidak tertinggal jauh, maka dia juga melesat lebih cepat lagi. Tapi Taylor ini kayaknya ngikutin saya. Ya nggak apa-apa lah, biar aja. Saya coba salip lagi yang di depan. Ada namanya Chase Hill. Dari mana dia? Udah saya lewati. Oh, ini ada pembalap dari belakang. Kirain yang tadi Taylor juga yang nyalip, ternyata bukan. Dia kecepatannya jauh lebih tinggi dari saya. Ah, ini Taylor kelihatan kepalanya. Dia rupanya masih penasaran, dia masih mau ya, balapan. Ya. Ini enaknya kalau kita menggunakan aplikasi, ya. Jadi kita bisa dengan cepat. Oh, ini dia nyalip saya. Nah, saya juga berusaha nambah kecepatan. Aduh, salip. Biar aja dulu. Saya coba tambah kecepatan terus. Saya lihat detak jantung saya juga udah 148, tapi masih zona aman. Nah, dia juga kayaknya udah mulai kelelahan juga. Jadi tidak terlalu jauh selisihnya dan saya. Saya akan coba salip lagi. Ya, bisa saya salip. Wah, kita coba salip-salipan terus ini sama Taylor, seru ini. Ya, dia tahu kalau saya juga rupanya mencoba untuk nyalip dia. Nah, namanya Hedge Taylor. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau menggunakan sepeda statik yang tersambung kepada aplikasi, kita bisa kecepatan tinggi tanpa harus khawatir adanya kendaraan yang lalu lalang di sekitar kita, dan juga permukaan jalan yang mungkin tidak rata. Ya, saya masih akan konsentrasi untuk nyalip Taylor. Nah, apakah nanti bisa dilakukan, tahu nggak ya?